Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Yeay! Buat yang baru aja join, salam kenal ya. Nah, hari ini aku akan ngebahas sebuah film yang berjudul Mongolian Dead Worm. Film ini menceritakan tentang sebuah kota yang tiba-tiba diserang sama para cacing ganas. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan para karyawan pabrik perminyakan yang sedang mengalami kendala lantaran mesin mereka terus-terusan rusak selama berhari-hari. Pada saat yang bersamaan, dua orang ini yang bernama Patrick dan juga Tail sedang membicarakan sebuah barang yang kita masih belum tahu apa barang tersebut. Nah, di tengah perbincangan mereka yang serius, Patrick mendapatkan informasi kalau ada kerusakan di dalam pabrik. Jadi mereka berdua langsung pergi deh tuh buat ngecek dan meninggalkan salah satu karyawan mereka sendirian. Gak lama setelah mereka berdua pergi, karyawannya tuh kayak ngedengar sesuatu. Dia langsung ngecek kan buat mastiin itu suara apa. Tiba-tiba ada cacing yang gede banget keluar dari bawah tanah dan langsung nyaplok dia. Scene beralih dan kita ngeliat ada banyak banget mobil yang lagi kebut-kebutan. Pria ini yang namanya Daniel rupa-rupanya lagi dikejar-kejar sama para preman. Tapi untungnya Daniel berhasil selamat karena dia ketemu sama polisi. Biasalah, preman kan takut sama Pak Polisi. Ternyata Pak Polisi ini temennya Daniel, pantasan aja Daniel diselamatin. Daniel ditegur lah buat jangan cari gara-gara sama preman itu. Cuman Daniel nggak peduli, soalnya dia mau nyari harta karun. Ya udah deh, karena Daniel nggak bisa dibilangin, akhirnya Pak Polisi ini pergi. Soalnya dia juga ada urusan lain kan, jadi mereka berpisah. Di sisi lain, ada sebuah desa di daerah Mongolia bernama Sibegal. Nah, desa tersebut sedang dilanda wabah akibat air bersih yang tercemar. Wanita ini bernama Steffi dan dia adalah seorang dokter yang membantu masyarakat di sana. Steffi punya asisten namanya Lin, dan Lin tuh ngasih tahu kalau mereka tuh punya kepercayaan. Jika ada sebuah wabah yang terjadi, berarti cacing Mongolian telah bangkit. Tapi Steffi nggak percaya karena menurutnya itu hanya mitos. Di hari yang sama, ada dua orang dokter yang ditugasin buat pergi ke Sibegal bernama Alice dan juga Philip. Tapi mereka berdua nggak bisa lanjutin perjalanan karena mobil mereka mati. Alice mencoba buat nelpon bantuan, polisi pun datang dan Alice ngasih tahu kalau dia butuh kendaraan untuk pergi ke Sibegal. Tapi ternyata Pak Polisi ini nggak bisa bantuin dia, soalnya dia masih ada tugas lain. Nah, dari kejauhan mereka ngelihat ada mobil yang datang. Ternyata itu mobil Daniel, pas-pasan banget ya. Akhirnya Daniel dimintain tolong buat anterin mereka. Awalnya Daniel nggak mau, soalnya dia aja mau pergi cari harta karun. Tapi si Pak Polisi ini bilang mereka punya duit. Akhirnya Daniel mau deh. Setelahnya Pak Polisi pun pergi dan Alice nyamperin Daniel. Si Daniel langsung minta biaya ongkos pergi. Alice kesel banget dong, udah mobilnya mogok, dipalakin pula. Ya udah deh, mau nggak mau Alice kasih duitnya daripada dia nggak jadi pergi ke si begal kan. Soalnya masyarakat di sana benar-benar butuh pertolongan dan mereka pun pergi. Di sisi lain, kita kembali ke tempat pabrik perminyakan. Nah, di sana Tail melihat ada lubang yang sangat besar dan dia kasih tahu ke atasannya Patrick kalau ada kepercayaan rakyat Mongolia mengenai cacing kematian. Tapi hal itu dianggap konyol sama Patrick. Di saat yang bersamaan, ada satu karyawan yang lagi ngontrol di dalam dan dia ngedengar ada suara yang berisik kan. Ternyata itu adalah cacing dan dia langsung ditarik dong. Patrick jelas aja nggak mengetahui hal tersebut, soalnya dia lagi diomelin sama atasannya yang bernama Tuan Bickler gara-gara mesin perminyakannya tuh rusak mulu selama berhari-hari dan dia terancam dipecat. Nah, setelah Tuan Bickler pergi, Patrick kembali membicarakan sebuah barang. Aduh, bikin kepo aja deh, barang apaan sih itu? Scene kembali berpindah kepada Daniel, Alice, dan juga Phil. Ternyata mobilnya si Daniel ini mogok. Alice makin kesel lah, udah jadi suruh bayar, mobilnya malah mogok. Jadi mau nggak mau mereka bertiga harus berkemah deh. Namun, karena mereka berkemah, Alice yang awalnya nggak suka sama Daniel jadi biasa aja. Malahan mereka asik banget ngobrolnya. Nah, sewaktu mereka lagi berbincang, tiba-tiba kemah mereka didatengin sama sekelompok mobil dan ternyata itu adalah para preman yang tadi ngejar Daniel. Mereka bertiga langsung dibawa ke sebuah kemah dan di sana ada ketuanya bernama Kolan. Ternyata alasan Daniel dikejar-kejar karena si Daniel ini ngutang sama Kolan dan dia bilang dia bakalan bayar kalau ketemu harta karun. Tapi udah bertahun-tahun dia tuh nggak bayar-bayar. Ya udah deh, gara-gara itu mereka bertiga jadi disekap. Nah, Alice nanya kan mereka tuh sebenarnya cari apaan sih, dan Daniel kasih tahu mereka tuh nyari harta karun. Nah, akan tetapi harta karun itu baru bisa ditemukan di sarangnya cacing Mongolia.
Setelah berbincang, Daniel langsung keluarin pisau yang dia selipin di dalam sepatu. Mereka bertiga langsung lepas dari ikatan dan berusaha untuk kabur. Daniel keluar duluan buat memancing anggotanya Kolan. Dia berusaha buat menembak kan, tapi ternyata meleset. Ya udah, jadi ricu deh tuh. Akhirnya Alice dan Phil memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur. Nggak lama setelah mereka kabur, markas Kolan diserang oleh cacing Mongolia. Sementara itu, di sisi lain, Tuan Bixler berusaha untuk memasuki sebuah ruangan yang disembunyiin sama Patrick. Dan Patrick juga udah bersiap buat menembak dia, tapi nggak jadi karena Tail tiba-tiba manggil. Dan pas Tuan Bixler lagi nelpon, tiba-tiba Patrick dateng, matiin teleponnya dan langsung nyekap dia di ruang rahasia. Sementara itu, Daniel berhasil kabur dan dia ketemu sama mobilnya. Cuman pas dia mau pergi, tiba-tiba ada cacing dong jatuh. Tapi kan Daniel ini abang jago, jadi kalah lah tuh cacing. Di saat yang bersamaan, Alice dan Phil berhasil sampai ke si begal dan bertemu dengan Steffi. Pas masuk, mereka tuh ngeliat kalau banyak banget warga dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Untungnya si Daniel datang, dan waktu Daniel ngeliat kondisi kayak begitu, dia menawarkan buat cari bantuan. Nah, Lynn tuh ngasih tahu kalau di dekat si begal ada pabrik perminyakan dan kayaknya bisa minta tolong ke mereka. Sehingga Daniel dan Alice pergi buat cari bantuan. Nah, di pabrik, Patrick dan Tail berusaha untuk kabur sambil bawa barang-barang. Nah, di tengah perjalanan menuju pabrik minyak, Daniel dan Alice tiba-tiba ngeliat mobil yang terparkir. Pas dicek, ternyata ada cacing di dalamnya. Yang menandakan udah ada korban lagi gara-gara cacing Mongolia tersebut. Nah, Alice dan Daniel berhasil tiba di pabrik minyak. Tapi pas sampai, kelihatannya tuh kayak kosong banget. Dan pas mereka mencoba masuk, mereka langsung dihadang sama salah satu karyawan di sana bernama Bana. Alice pun memberitahu kalau mereka adalah dokter yang membutuhkan bantuan karena masyarakat di si begal harus dievakuasi ke tempat yang lebih layak. Dan mendengar kata si begal, Bana mengizinkan mereka untuk masuk, soalnya dia punya keluarga lah yang ada di sana dan meninggal. Tapi belum juga masuk ke dalam, tiba-tiba ada cacing dong. Untung langsung ditembak sama si Bana. Di dalam, Alice ngasih tahu kalau kayaknya cacing-cacing itu pada terbangun karena hawa panas pabrik perminyakan. Akhirnya, Bana dan juga Daniel pergi ke ruangan lain buat matiin mesin pabrik tersebut. Sementara itu, Tuan Bixler yang berada di ruangan rahasia, dia dimakan sama cacing besar. Nah, kita kembali ke desa si begal. Phil dan juga Lynn lagi ngambil air di sumur. Sebenarnya sih awalnya baik-baik aja gitu ya, sampai tiba-tiba Lynn ketarik ke dalam. Phil dan Steffi berusaha buat manggil nama Lynn berkali-kali, tapi yang keluar malah cacing besar. Mereka berdua langsung buru-buru masuk ke dalam. Tapi masalahnya cacing-cacing itu berusaha buat masuk ke dalam. Untungnya ada polisi yang datang dan dia langsung menghajar cacing itu sampai koit. Di sisi lain, Daniel nggak sengaja masuk ke sebuah ruangan rahasia. Dia ngeliat di ruangan itu ada banyak banget darah dan tiba-tiba Patrick serta Tail datang sambil membawa Alice. Daniel berusaha buat mengalihkan perhatian. Dia bertanya kepada Patrick, di pojok ruangan itu ada darah siapa? Apakah itu darah temanmu? Waktu Patrick lagi ngeliat, kakinya langsung ditarik sama Daniel dan mereka pun berantem deh. Daniel berhasil mendapatkan pistol dan dia langsung nembak Patrick. Dan tiba-tiba saja langsung gempa. Nah, gempa itu disebabkan oleh cacing-cacing yang mendadak keluar. Kesempatan itu digunakan oleh Daniel dan juga Alice untuk kabur. Pas keluar, mereka ketemu sama sebuah peti dan waktu dibuka isinya harta karun. Ternyata selama ini harta karun tersebut berada di dalam pabrik minyak. Nah, waktu Daniel mau bawa perhiasan tersebut, tiba-tiba Patrick datang. Ya ampun, ternyata tuh orang kagak koit-koit. Patrick nggak terima kalau perhiasannya diambil sama Daniel dan dari samping muncul Pak Polisi. Nah, kalau dipikir-pikir polisi ini muncul mulu ya di saat yang tepat. Memang tepat banget, soalnya Patrick langsung dicaplok sama tuh cacing gede. Karena Patrick udah koit, mereka bertiga langsung kabur, soalnya cacing-cacingnya pada keluar dari dalam tanah. Namun, sebelum mereka keluar, Daniel dan Alice nyalain mesin pabrik dulu, soalnya satu-satunya cara untuk menghabisi para cacing adalah dengan meledakkan tempat tersebut. Nah, pas mesinnya udah nyala, mereka keluar, tapi udah banyak cacing, dan yang sedihnya lagi, Pak Polisi ini dimakan sama para cacing. Sehingga cuma mereka berdua doang yang berhasil selamat. Pabrik juga langsung meledak. Nah, setelah ledakan, tiba-tiba mereka tuh dihujanin sama hujan emas. Ternyata usaha Daniel selama ini nggak sia-sia, ada hasilnya. Setelah itu, mereka berdua kembali ke desa si begal dan masyarakat di sana berhasil dievakuasi. Alice mengucapkan terima kasih kepada Daniel atas apa yang sudah dia lakukan. Ya, meskipun awalnya Alice kesel sama Daniel, ternyata Daniel ini orang yang baik. Daniel mengucapkan terima kasih kembali dan dia juga ngebalikin uang yang sebelumnya dia minta. Ya iyalah, orang dia udah dapat harta karun.
tapi enggak kok guys, dia memang tulus balikinnya. Ya udah, setelahnya mereka berdua langsung berpisah karena kan ada kehidupan masing-masing. Sedih banget sih ini, cuma semoga aja deh ketemu di lain waktu. Nah, gimana guys filmnya? Seru gak? Kalau menurut aku pribadi sih, filmnya agak membingungkan ya, soalnya ambil dua sisi yang berbeda. Oh ya, makasih udah luangin waktu buat nonton video aku hari ini. Jangan lupa komen di bawah, aku harus bikin video apa selanjutnya. Dadah!